Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Widianti Rahayu, tapi biasa dipanggil Widya. Saya adalah seorang mahasiswa. Di sini saya nggak sendirian nih, ada teman saya, Krisna. Halo, saya Krisna Yulianto, tapi biasa dipanggil Krisna. Saya juga sebagai seorang mahasiswa. Nah, ngomong-ngomong, saya punya kuet nih, Wid. Apa tuh? Kuetnya yaitu hal yang tersulit untuk dipahami di dunia ini itu bukanlah seorang wanita, tetapi pajak. Menarik sekali. Nah, seperti quote yang sudah dibilang oleh Krisna, bahwa pajak itu sangat sulit untuk dipahami, maka dari itu kami membuat video ini untuk berbagi informasi dan juga pengetahuan tentang pajak agar aku, kamu, kita semua, dan rakyat Indonesia dapat lebih memahami apa itu pajak. Di pajak itu ada yang namanya kredit pajak loh. Apa sih kredit pajak itu? Simak terus ya videonya. Kredit pajak berdasarkan pasal 28 UU PPH, kredit pajak merupakan jumlah pajak yang sudah dibayar atau sudah terhitung oleh wajib pajak di awal periode pajak. Dengan kata lain, kredit pajak adalah akumulasi dari pajak yang diambil oleh pihak lain dan sudah dikurangi dengan pajak terutang. Kemudian, jenis-jenis kredit pajak berdasarkan pasal 28 UU PPH yaitu ada pajak penghasilan pasal 21, ada pajak penghasilan pasal 22, ada pajak penghasilan pasal 23, ada pajak penghasilan pasal 24, ada pajak penghasilan pasal 25, dan pajak penghasilan pasal 26. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 yaitu merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, serta kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak PPH pasal 21 dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Kategori subjek pajak yang dikenakan PPH pasal 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, ataupun mantan pekerja dan peserta kegiatan. Objek PPH pasal 21 yaitu antara lain yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur. Lalu yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri ataupun penghasilan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, ataupun tunjangan hari tua. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lapas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, ataupun upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah, ataupun penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, serta imbalan sejenisnya dengan nama apapun. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 22, yaitu merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan, yaitu berupa ekspor, impor, ataupun reimpor. Subjek pajak untuk pajak penghasilan pasal 22 yaitu dikenakan pada wajib pajak
badan-badan usaha tertentu, baik itu milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan berupa ekspor, impor, ataupun reimpor. Kemudian objek pajak untuk pajak penghasilan pasal 22 yaitu antara lain yang pertama yaitu impor barang tertentu dan barang tertentu lainnya. Yang kedua ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam. Yang ketiga yaitu pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Yang keempat itu penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen ataupun importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kemudian yang kelima itu penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, maupun industri farmasi. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek dengan disingkat ATPM ataupun agen pemegang merek dengan disingkat APM dan importir umum kendaraan bermotor. Kemudian yang ketujuh itu pembelian bahan untuk keperluan industri ataupun ekspor untuk bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, serta perikanan. Yang kedelapan, pembelian batu bara, mineral logam maupun mineral bukan logam. Yang kesembilan, penjualan emas batangan untuk di dalam negeri. Yang kesepuluh itu penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pajak penghasilan pasal 23 yaitu merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, ataupun hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk subjek pajak penghasilan pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri serta BUT. Kemudian untuk objek pajak penghasilan pasal 23 yaitu antara lain yang pertama itu ada bunga, yang kedua itu ada royalti, yang ketiga itu ada hadiah, penghargaan ataupun bonus, dan yang keempat itu ada dividen, dan yang kelima itu ada sewa maupun jasa. Selanjutnya PPh pasal 24. Nah, PPh pasal 24 ini adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Selanjutnya, objek PPh pasal 24. Objek pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 ini dikenakan atas yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Lalu ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan juga sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Lalu ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak. Lalu ada penghasilan berupa imbalan yang sehubungan dengan jasa dan pekerjaan. Lalu ada penghasilan BUT. Selanjutnya, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Selanjutnya, keuntungan karena pengalihan harta tetap dan keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari sebagian BUT. Untuk subjek yang dikenakan PPh pasal 24 ini, yaitu adalah wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek pajak dari pasal 24 ini. Lalu ada PPh pasal 25, yaitu pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak karena mengingat pajak yang terutang ini harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Untuk objek pajak PPh pasal 25 ini, yaitu adalah suatu penghasilan yang diperoleh oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan subjek yang dikenakan oleh PPh 25 ini adalah wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa lainnya. Yang terakhir, ini ada PPh pasal 26,
yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan juga perwakilan perusahaan luar negeri. Objek atau penghasilan yang dikenakan jenis PPh pasal 26 ini diantaranya yaitu dividen, lalu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, lalu ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, lalu ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, lalu ada imbalan dari penghargaan, lalu ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya, serta premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan juga keuntungan karena pembebasan hutang. Subjek yang dikenakan PPh pasal 26 dikenakan pada dua kategori wajib pajak, yakni seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri yang melakukan pengoperasian usaha di Indonesia. Dia itu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, lalu tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tapi dia tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, yang dapat atau menerima serta memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya untuk contoh soal dari kredit pajak ini yaitu semisal PT Indojaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Yogyakarta. Penjualan barang dilakukan di Indonesia dan melalui beberapa cabang di luar negeri. Penghasilan dari kegiatan usahanya tersebut pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu terdapat kerugian penghasilan neto negatif dari penjualan barang di Indonesia yaitu sebesar 10 miliar. Kemudian yang kedua, terdapat penghasilan neto sebelum pajak dari penjualan barang melalui cabangnya di negara Y sebesar 75 miliar dengan asumsi tarif pajak di negara Y yaitu sebesar 30%. Kemudian yang ketiga, kerugian penghasilan neto negatif dari penjualan barang melalui cabangnya di negara Z sebesar 5 miliar dengan asumsi tarif pajak negara Z tersebut sebesar 20%. Kemudian yang ditanyakan itu berapa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT tahunan PT Badan tahun 2018 untuk PT Indojaya. Kemudian untuk menjawab contoh ilustrasi pada PT Indojaya ini yaitu rincian jawabannya sebagai berikut. Di soal diketahui bahwa terdapat kerugian penghasilan neto negatif dari penjualan barang di Indonesia yaitu sebesar 10 miliar. Maka langsung aja dicatat untuk kerugian dalam negeri yaitu sebesar minus 10 miliar. Kemudian diketahui pula untuk penghasilan neto sebelum pajak dari penjualan barang melalui cabang di negara Y sebesar 75 miliar. Maka langsung aja kita catat untuk penghasilan neto di negara Y yaitu sebesar 75 miliar. Kemudian terdapat kerugian penghasilan neto negatif dari penjualan barang melalui cabang di negara Z sebesar 5 miliar. Karena kerugian tersebut terjadi di luar Indonesia, maka kerugian tersebut tidak dimasukkan dalam penghitungan untuk pengkreditan pajak. Maka langsung aja kita catat untuk kerugian dari negara Z sebesar 0 rupiah. Kemudian untuk jumlah penghasilan neto yaitu langsung aja dijumlah
minus 10 miliar ditambah 75 miliar ditambah 0 rupiah, yaitu untuk jumlah penghasilan netonya yaitu totalnya 65 miliar. Kemudian untuk PPh terutangnya itu menggunakan tarif 25%. Kenapa menggunakan tarif 25%? Karena pada ilustrasi tersebut diketahui bahwa penghasilan untuk PT Indojaya terjadi pada tahun 2018, yang artinya sebelum UU Cipta Kerja disahkan. Jadi masih menggunakan tarif PPh badan sebesar tarif 25%. Itu langsung aja untuk PPh terutangnya jadi 25% dikali 65 miliar. Maka hasilnya 16 miliar 250 juta ribu rupiah. Kemudian untuk kredit pajak luar negeri yaitu untuk bagian A, PPh dibayar atau terutang di negara Y dengan tarif 30%. Kenapa 30%? Karena di dalam soal tercantum tarif pajak di negara Y sebesar 30%. Jadi langsung aja untuk PPh dibayar atau terutang di negara Y yaitu 30% dikali 75 miliar, yaitu hasil totalnya sebesar 22 miliar 500 juta ribu rupiah. Kemudian untuk bagian B, PPh terutang dikalikan dengan penghasilan neto negara Y dibagi total penghasilan neto. Jadi 16 miliar 250 juta dikalikan dengan 75 miliar dan dibagi dengan 65 miliar. Sehingga total hasilnya sebesar 18 miliar 750 juta ribu rupiah. Kemudian untuk bagian C, PPh pasal 24 memilih jumlah total PPh yang terkecil antara bagian A dengan bagian B untuk kredit pajak luar negeri. Karena 18 miliar 750 juta ribu rupiah lebih kecil dibanding dengan 22 miliar 500 juta ribu rupiah, maka untuk PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan oleh PT Indojaya yaitu sebesar 18 miliar 750 juta ribu rupiah. Nah, mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan, sudah saatnya kita untuk memahami bahwa membayar pajak adalah bukti kecintaan kita bagi negeri, sekaligus sumbangsi kita bagi pembangunan. Bangga bayar pajak. Hari ini nggak bayar pajak, jalanan nggak bakal lurus, coy. Baik, saya Widianti Rahayu bersama rekan saya Krisna Yulianto. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, Share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.